Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ahli qalbi. Wa akrimil arwah minna bilika khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Rabb, mudah-mudahan kita berkumpul di pagi hari menjelang siang ya Allah. Kau muliakan ruh-ruh kami kelak di akhirat ya Rabb, bisa bertemu Nabi Muhammad, bisa berjumpa dengan khairul wujud, khairul mursalin Nabi Muhammad ya Allah. Selawat yang telah kami haturkan kepada Nabi Muhammad ya Allah, salam yang kami kirimkan kepada beliau, kau terima dan kau sambut salawat kami ya Allah, dan kau sampaikan kepada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Hadirin hadirat hafizakumullah, mudah-mudahan kita duduk di tempat yang mulia ini menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad. Tidak pulang kita dari tempat yang mulia ini melainkan Nabi Muhammad memberikan pandangan khusus kepada kita. Tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini melainkan hati kita ditanamkan oleh Allah cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, cinta kepada syiar-syiar yang membawa syiar Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Al-Muhtaram wal-Mukarram, sahib apa ini, Limau Susu, tokoh di Limau Susu ini, guru kita, orang tua kita, habib kita, Ammi As-Sayyid Salim Bamingga Al-Attas, Jenderal dan juga mantan Dewan DPR RI. Subhanallah, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahi dalam kehidupan beliau, dilancarkan dalam segala aspek kehidupannya dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Tidak lupa dia kami muliakan para habaib abna Fatimah Az-Zahra, Afibat Fatimah Az-Zahra yang hadir bersama kita pada siang yang mulia ini. Habibana Hasan bin Sahal, insyaallah beliau ini guru kita waktu di Dalwah ya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beserta para habaib yang lain yang mohon maaf ya habaib, kami tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu karena satu memang anak tidak tahu sama beliau. Habis ini kita ketemu, kita kenalan, saling sapa menyapa, pakai gahwa, kenalkan nama antum, undang lagi tahun depan insyaallah anak sebutkan nama antum satu persatu. Mudah-mudahan berkat para habaib kita dimuliakan oleh Allah, berkat para habaib kita mendapatkan berkah Nabi Muhammad, berkat para habaib acara kita menjadi acara yang diidolakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau bersabda, hadirin hadirat, mathalu ahli baiti mathalu safinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Bapak, ibu, kau dengarkan, kau punya telinga, kata Nabi Muhammad, perumpamaan keluargaku bagaikan kapal Nabi Allah Nuh. Siapa yang tak mau ikut kapal Nabi Nuh, dia akan tenggelam terkena banjir bandang. Para habaib bagaikan kapal Nabi Allah Nuh. Anda ikut bersama para habaib, ikuti apa yang dibawa oleh para habaib. Habib Bamingga membawa maulid, Habib Abu Bakar Sahal membawa maulid Nabi, membawa bersanji, membawa sittut durar, membawa tahlilan, membawa yasin, membawa acara-acara keagamaan zikir kepada Allah. Kau ikut dengan mereka para habaib,
najat, Anda akan selamat dunia sampai akhirat insyaallah. Tapi sebaliknya Anda malah menjauh dari para habaib, tidak mau tahu dengan para habaib. Di kampung kita ada ahlul bait, Anda masa bodoh dengan ahlul bait. Di kampung Anda ada zuriatun Nabi, Anda tidak mau ikut zuriatun Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, yang diikut itu ahlul bait yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah dan akidah akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di akhir zaman ini banyak orang nasabnya bersambung kepada Nabi tapi akidah tak bersambung kepada Nabi. Di akhir zaman ini banyak akidah bersambung kepada Nabi tapi nasabnya tak bersambung kepada Nabi, alias mengaku Habib. Habib-habib yang model kayak gini jangan diikuti tapi dimuliakan saja. Kalau ada habib palsu jangan dimuliakan, jangan diikuti. Masukkan dalam karung, kau lempar ke lautan Lapeo. Masya Allah. Tidak luput yang kami muliakan Ustadz Hasbullah selaku pimpinan masjid apa nih? Masjid Miftahul Ihsan, kunci kebaikan. Siapa yang mau hadir di sini dia akan mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal. Doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah, diberkahi dalam segala aspek kehidupannya. Amin ya rabbal. Tidak luput yang kami muliakan panitia penyelenggara Maulid Nabi di Masjid Miftahul Ihsan. Mudah-mudahan antum-antum semuanya yang menjadi panitia ataupun yang tidak jadi panitia, berkat hadir acara-acara yang mulia ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Man hadara, siapa yang hadir, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, siapa yang hadir Maulid Nabi Muhammad kemudian menjadi panitia atau tak jadi panitia Maulid Nabi Muhammad, aku akan jamin dia, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Nabi Muhammad hadir di saat dia sakaratul maut dan menuntun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya pada siang yang mulia ini merayakan acara Maulid Nabi Muhammad. Di saat kita meninggal dunia, Nabi Muhammad hadir menuntun kita semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tidak luput yang kami muliakan abah angkat kita Bapak Haji dan Majid, yang mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, selalu diberikan istiqomah. Amin ya rabbal. Tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatid, para ustadz, para kiai, para pendakwah, baik tokoh dari kalangan pemerintah, Bapak Bupati kita atau yang mewakili. Bapak Bupati ada? Hah? Tidak ada. Mudah-mudahan Bapak Bupati bukan hanya orkes dangdut hadir, tapi Maulid Nabi juga hadir. Amin. Amin. Bapak camat hadir? Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan camat yang seperti ini camat yang abadi. Tidak ada pensiun bagi camat yang seperti ini. Camat yang membantu pergerakan Maulid Nabi, camat yang menopang, yang memperjuangkan sunnah Nabi. Kita doakan camatnya langgeng, camatnya sehat walafiat, berkah hidupnya. Amin ya rabbal. Tidak luput yang kami muliakan Bapak Kepala Desa. Ada Kepala Desa? Hah? Lurah, ada lurah. Ada lurah. Alhamdulillah, untung lurah hadir. Kalau lurah tidak hadir bisa kita tanggal juga lurahnya. Alhamdulillah, lurah yang kayak gini bulu kita usung lagi 4 sampai 5 periode ke depannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di sini atas nama Nabi Muhammad. Habib, wajibkah kita merayakan Maulid Nabi Muhammad? Habib, merayakan Maulid Nabi Muhammad harga mati. Hadirin, kalau kita teriak suara NKRI harga mati, seharusnya kita lebih 20 juta kali mati untuk Nabi Muhammad. Jangan kita NKRI harga mati, NKRI harga mati, begitu hari Maulid Nabi Muhammad ngantuk. Wah, NKRI harga mati, begitu ada Maulid Nabi Muhammad tidak hadir. Itu NKRI harga matinya palsu. Hah?
Kalau Anda menomorsatukan NKRI dalam bernegara, kenapa kau tak nomorsatukan Nabi Muhammad? Apakah ada NKRI kalau tak ada Nabi Muhammad? Tidak ada. Kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, 3 kali Allah mengulang dalam hadis qudsi, kalau bukan engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Apakah ada pisang kalau tak ada Nabi Muhammad? Maka rugi orang, rugi serugi-ruginya di saat pisangnya dipinta untuk hadir di dalam Masjid Miftahul Ihsan, tapi dia harus bayar dulu di pisang. Bapak Dele atau Puang Dele, tolong kami mau membeli pisang untuk acara Maulid Nabi Muhammad. Oh, harga 1 tandan 500.000. Astagfirullah, ini Dele manusia paling rugi di muka bumi. Tidak ada pisang kalau tak ada Nabi Muhammad. Ada acara Maulid Nabi, seharusnya kau berikan tu pisang untuk Nabi, tapi kenapa kau ambil duit panitia untuk acara Maulid Nabi Muhammad? Tapi alhamdulillah Pak, selama perjalanan dakwah saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke, hanya ada di demo susu Masjid Miftahul Ihsan, pisang beserta pohonnya ada di dalam masjid. Jangan tepuk tangan tidak boleh. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan masjid yang akan datang nanti bukan hanya pisang dalam masjid, tapi mulai ubi sampai kedelai, sampai rambutan dan duku, insyaallah ada di dalam masjid. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya rabbal. Amin salim. Ini masjid antum, masjid luar biasa, masjid rahmatan alamin. Mulai telur sampai ke bebeknya, ayamnya, payungnya, pisangnya ada di dalam masjid. Ini masjid Nusantara namanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, apakah ada ikan kakap? Kalau tak ada Nabi Muhammad, apakah ada ikan? Tapi kenapa di saat dirayakan Maulid Nabi kau tidak hadir, tapi kau hadir mencari ikan di laut? Kalau tak ada Nabi Muhammad, apakah ada pohon kelapa, Pak? Bapak, apakah ada pohon kelapa kalau tak ada Nabi Muhammad? Tidak ada. Tapi kenapa kau tak hadir Maulid Nabi? Kau tinggalkan Maulid Nabi, tapi kau datang kelapa, kau ambil kelapa, kau abaikan Maulid Nabi Muhammad. Begitu panitia meminta dan membeli kelapamu untuk acara Maulid Nabi, kenapa kau jual kelapamu? Tidak kau berikan kepada panitia Maulid Nabi. Alangkah ruginya kau dunia sampai akhirat. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Apakah ada bupati kalau tak ada Nabi Muhammad? Tapi kenapa kau menjabat bupati? Ada presiden terbaikmu Nabi Muhammad, kau tak hadiri maulidnya. Ini kalau Pak Bupati mendengar bisa marah besar. Kalau marah besar, bilang saja saya diundang oleh Kepala Bidang Kebencanaan Provinsi Kalimantan Sulawesi Barat, dan saya diundang oleh Profesor Dr. Bapak Haji Puang Salim Meninggal. Tapi saya kira beliau tidak berani. Bilang saja dari Ustaz Hasbullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka penting bukan hanya lautan, pohon, pekerjaan, tapi diri kita. Hadirin, kita tidak ada di muka bumi ini kecuali adanya kita berkat Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita duakan Nabi Muhammad? Hati-hati dia. Hati-hati antum semuanya. Kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna imanmu, kata Nabi Muhammad. Tidak sempurna imanmu, hadirin. Sampai kata Nabi Muhammad, aku lebih kau cintai daripada istrimu, anakmu, suamimu, orang tuamu, hartamu, dan semuanya yang ada di dalam semesta ini. Tapi kita kenapa lebih menomorsatukan istri daripada Nabi Muhammad? Adikku tercinta, Putri Purmadia, saya mau hadir Maulid Nabi Muhammad, menghadiri acara yang penceramanya jauh-jauh dari Kalimantan, yang gantengnya luar biasa, Habib Ishaq Al-Idrus. Hai, Puang ya, abangku tercinta, jangan hadir, kasihan istrimu sendirian di rumah. La ilaha illallah. Akhirnya tidak hadir, lebih mengedepankan istrinya daripada Nabi Muhammad.
Ini orang kalau dia mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tuang dalek, kelahiran Polman tahun 1986, agama Islam. Begitu datang malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi biniku, Tuhanku bibiku. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ini orang semasa hidupnya dia lebih mengutamakan istrinya daripada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, cari surga kepada istrimu wahai buang delek. Jangan kau pinta surgamu kepadaku, karena kau di masa hidupmu kau lebih utamakan istrimu daripada aku, kata Nabi Muhammad. Hati-hati orang Polman, kalau jual kelapa kepada para habaib masih diambil duitnya. Kau tak hormati Nabi karena kau jual kelapa kepada para habaib. Tapi yang jadi para habaib, jangan kau jual habibmu karena kelapa. Habibmu mulia, kelapa itu murah 1.200. Habib kenapa dia La ilaha illallah. Jangan. Maka kata para ulama, sayati ala nasi zamanun, tabi'in mengatakan akan datang nanti di akhir zaman, yang mana pada zaman itu kata Nabi Muhammad, kata para ulama, mereka tersebut menuhankan sesuatu selain Allah. Ini zamannya. Ini zaman orang lebih menuhankan sawit daripada Allah. Ini zaman orang lebih menuhankan apa itu? Pencari ikan, apa namanya? Nelayan daripada Nabi Muhammad, daripada Allah. Ini zaman orang lebih mengutamakan dan menuhankan kantornya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini dia zamannya hadirin. Iman seorang zaman sekarang ini sudah bisa dibeli. Inilah zamannya. Sehingga kata Nabi Muhammad, sayati ala nasi zamanun, akan datang nanti di akhir zaman sanawat, beberapa waktu, khada'at, di zaman itu, di waktu itu penuh dengan tipu daya, terpenuh dengan kezaliman. Yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq wa yukhawwan fiha al-amin wa yuktaman fiha al-kha'in. Kata Nabi Muhammad, akan datang nanti di akhir zaman yang mana suatu hal yang benar, suatu hal yang pasti, suatu yang ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipercayai. Ini zamannya. Sebaliknya, sesuatu yang bohongan, suatu hal yang dusta, suatu hal yang ada nilai maksiat dipercayai dan diyakini dan diamalkan. Contoh, acara di akhir zaman, suatu hal yang benar, yang pasti, yang ada nilai ibadah, tapi tidak dipercayai. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, kira-kira ini acara benaran apa dusta? Benar apa dusta? Bapak ini masih mengantuk atau lapar, kurang makan atau gimana? Kalau Habib tanya dijawab, kalau tidak ditanya jangan menjawab. Saya tanya, acara ini kira-kira dusta apa tidak? Astagfirullahaladzim. Kayaknya bukan orang Mandar ya. Orang Mandar itu biasanya luar biasa kalau untuk berjuang di jalan Allah. Maka tidak sedikit keluar dari tanah Mandar ini pejuang-pejuang NKRI. Betul? Saya tanya, jawab dengan suara yang keras, yang lantang. Ini acara kita pada siang hari ini kira-kira dusta apa benaran? Dusta apa bohong? Ini acara ada nilai agama apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Kira-kira orang percaya dengan ini acara? Percaya apa ini acara? Saya kira tidak percaya. Kalau orang percaya ini acara, saya kira ini masjid banyak. Saya kira ini acara, masjid ini tidak kuat untuk Maulid Nabi Muhammad. Kalau acara ini dipercaya oleh umat, saya kira sampai ke jalanan itu penuh. Saya mau tanya, kira-kira di Lembu Susu ini kira-kira jiwanya sampai apa enggak? 2000? Di Lembu Susu ini, di Tinambung ini apakah ada jumlahnya 2000? Di Tinambung kira-kira ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang hadir ini kira-kira ada dia 500? Ada 1000, 2000, 3000. Pak,
Yang hadir acara kita pada siang ini hanya 2 golongan Habib Hasan. Ya, Habib Hasan di sana, Masya Allah. Doakan beliau ini panjang umur, sehat walafiat. Ini Asep Polman. Begitu saya datang sini, saya telepon beliau, Habib Hasan, saya izin mau menginjakkan kaki di negerimu. Kau adalah tuan rumah dan kau penguasa di negeri ini. Saya datang bukan untuk ceramah dan tausiah agama, tapi saya mau mengambil berkah dari para habaib yang ada di tempat sini dan mengambil berkah dari Imam Lapeo. Kalau ada orang di sini datang dan diam di sini tapi dia tak mengambil berkah dari para habaib, rugi-ruginya dan tidak mau ziarah kepada Imam Lapeo. Ya? Maka saya katakan kepada saya punya abah angkat, saya datang ke sini bagikan joy langkung. Datang tak dijemput, balik pun tak diantar. Maka lebih joy langkung lagi orang di sini saya datang, dia tidak datang ke masjid. La ilaha illallah. Hadirin, saya ngomong apa tadi? Hah? Yang hadir 2 golongan nih. Subhanallah. 2 golongan Abi Salim. Golongan yang pertama 40 tahun ke atas. Betul? Kalau tidak percaya antum lihat mukanya itu semuanya. Ya? Itu golongan pertama. Golongan yang kedua 10 tahun ke bawah, yang di atas kan. Ya. Betul. Betul. Golongan yang ketiga kemana Beb? Yang umur 15, 20, 25, 27, seumuran dengan anak. Saya umur 27, 40. Kira-kira mana nih umur yang 27? Sedikit. Habib umur 40 ke atas kenapa bisa hadir? Karena dia tahu kalau sebentar lagi dia akan masuk ke dalam kubur, makanya dia hadir. Kalau sudah masuk umur 40 tapi dia tak hadir ke masjid, berarti ini tua, namanya tua-tua keladi komandan. Makin tua makin menjadi-jadi. Kalau ada orang tua seperti ini, kita bawa dia ke tempat hutan, suruh dia bertapa di situ karena dia sudah menjadi manusia jadi-jadian. 10 tahun ke bawah kenapa bisa hadir di tempat ini? Karena satu, dia belum terkena jin futsal. Dia belum terkontaminasi dengan jin pantai. Dia belum terkontaminasi dengan jin Mobile Legends dan PUBG. Dia belum terkontaminasi dengan jin-jin yang merusak akidah dan akhlaknya. Betul? Yang pertengahan golongan yang ketiga yang umur 20-25 kemana? Silahkan datang tempat futsal. Insya Allah ada di situ. Silahkan datang di tempat cafe. Insya Allah ada di situ. Silahkan lihat di rumahnya dengan HP dan berbagai macam aplikasi yang dipakainya. Mobile Legends dan PUBG yang membuat orang itu gila. Misalnya, jangan kamu orang mana? Aku orang Makassar. Main Mobile Legends dan PUBG itu game. Oh saya orang Lemus Susu. Oh iya. Aku yang pula yang menyerang, jangan kamu aja yang dulu, aku yang dulu. Wah, stres. Ya. Maka hadirin dan muliakan oleh Allah, besok-besok kalau ada maulid Nabi Muhammad, jangan kuenya aja yang dibawa ke masjid, tapi anakmu yang masih gadis, yang masih bujang kau bawa ke dalam masjid ini. Siap? Siap. Siap. Besok kalau ada maulid Nabi bukan hanya pisang yang dipajang, tapi anak-anak pemudamu juga kau pajang di masjid ini, karena mereka yang akan menjadi penerus di daerahmu nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Tidak percaya Pak, acara seperti ini orang tidak percaya. Mereka lebih percaya orkes dangdut daripada maulid Nabi Muhammad. Betul? Kalau berbau dusta, ada nilai maksiatnya kepada Allah, manusia yakin bahkan diamalkan. Betul? Orkes dangdut dengan artis yang membuka auratnya, kira-kira itu baik apa tidak? Kira-kira itu maksiat apa tidak? Kira-kira kalau yang hadir dapat dosa apa tidak? Bisa masukkan ke dalam neraka apa tidak? Saya mau tanya, lebih banyak hadir maulid Nabi atau orkes dangdut? Hah? Alhamdulillah. Saya hanya menyampaikan satu hadis. Alamatul munafik talata, tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia bicara dia berdusta. Saya mau tanya, kalau hadir maulid lebih banyak maulid apa orkesnya?
Saya tanya Pak, jangan ditertawakan. Kalau disuruh tertawa, kalau disuruh tanya, kalau saya tanya dijawab. Lebih banyak orkes atau maulid Nabi? Orkes atau maulid Nabi? Pak Camat, tolong dipotong muka satu-satu. Nanti kalau ada orkes dangdut, Pak Camat absen itu. Oh, ini mukanya ada, kemarin yang paling kencang teriaknya di maulid Nabi ini. Enggak taunya Pak Camat termasuk bagian yang hadir juga. Enggak apa-apa ya. Jangan marah Pak Camat. Ya sekali-sekali dan cubit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau yang benar tidak percaya, maka kata Nabi Muhammad, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwan. Setiap amaliyah yang menghantarkan kita kepada surganya Allah, amaliyah aktivitas yang membawa kita ke cinta Nabi Muhammad, ke surganya Allah, itu dihias dengan ketidaknyamanan, kepahitan, kesusahan. Wahai hadirin, setiap amaliyah yang membawa kita ke surganya Allah, adik-adik hati jatuh ya, nanti terkena bisa jatuh ke bawah. Setiap amalan yang bisa membawa kita ke surga dihias dengan ketidaknyamanan. Saya mau tanya, kira-kira ini acara bisa membawa kita ke surga apa tidak? Bisa membawa kita kepada cinta Nabi apa tidak? Setiap perkara, sesuatu amaliyah, aktivitas yang bisa membawa kita ke surga dihias dengan ketidaknyamanan. Saya mau tanya, ini acara kira-kira nyaman apa tidak? Nyaman apa tidak? Orang munafik kalau bicara dia berdusta. Ini nyaman apa tidak? Nyaman. Kalau gitu, Ami Salim anak izin ceramah 4 jam hari ini. Karena jamaah merasa nyaman dengan acara ini. Allahu Akbar. Ini acara nyaman apa tidak? Nyaman ya? Kalau ada yang paling berarti itu orang munafik. Nyaman ya? Nyaman? Alhamdulillah. Saking nyamannya sampai nyender-nyender gitu. Betul? Saking nyamannya sampai ada yang keluar gitu. Ya, saking nyaman sampai yang mengkerut-mengkerut mukanya. Hadirin Pak, jangan masam mukanya, senang, gembira. Kalau Anda hadir orkes dangdut, Anda senang ceria. Seharusnya kau hadir maulid Nabi Muhammad, kau lebih ceria mukamu. Ceria dulu, senyum. Saya minta senyum dulu. Ya, alhamdulillah masyarakat di Mososo semuanya berbakat senyum Pepsodent. Alhamdulillah. Itu kalau surur menenangkan hati mukmin itu insya Allah pahalanya surga. Bagaimana kau menenangkan hati anak cucu Nabi Muhammad SAW? Tidak nyaman hadirin. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu aktivitas yang bisa membawa kita ke surga apa tidak? Jawab. Salat Pak, salat. Salat 5 waktu itu bisa membawa kita ke surga apa tidak? Bisa membawa ke surga apa tidak? Bisa kita membawa surga apa tidak? Kira-kira salat 5 waktu nyaman? Salat nyaman? Kenapa? Kok ada suaranya? Hadirin, saya harus teriak karena suara saya sudah habis. Hilang suaranya karena disikat. Di Jakarta dihabiskan suara, di Bogor, Banjarmasin, terakhir di Bangka Belitung. Saya minta, saya sampai ke Polman ini, orang Polman jawabnya yang kencang. Sholat 5 waktu kira-kira nyaman apa tidak? Nyaman apa tidak? Nyaman. Bapak Asrullah selaku pimpinan Masjid Rital Ihsan, saya minta dipoto muka ini orang semuanya. Nanti kalau sholat berjamaah tidak ada di masjid, berarti ini orang munafik. Betul? Lihat muka-mukanya ini. Nanti kalau sholat subuh ternyata yang hadir tidak seperti ini jamaahnya, berarti yang tidak hadir itu adalah rombongan munafik. Kira-kira sholat 5 waktu itu nyaman apa tidak? Saking nyamannya kalau subuh imamnya sendiri, makmumnya 5 gitu. Kadang-kadang imamnya sendiri, makmumnya sendiri gitu. Kadang-kadang imam sama makmum diambil oleh 1 orang saja. Kadang-kadang imamnya pun tidak hadir karena hujan di waktu pagi. Masya Allah.
tidak nyaman hadirin. Ya. Tapi sebaliknya sesuatu yang membawa kita ke nerakanya Allah itu dihias dengan kenyamanan. Hadir orkes dangdut, artis yang buka aurat, kira-kira itu aktivitas yang membawa ke neraka apa tidak? Membawa ke neraka apa tidak? Kira-kira nyaman hadir orkes dangdut? Nyaman apa tidak? Wah, ini baru orang Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat mulai muka Pak Camat sampai kepala desa, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Kita lihat mukanya, ada apa tidak kalau di orkes dangdut? Kalau ada, makmurnya pasti ada. Beliau miling-miling kepala gini, iya tapi saya kurang ajar nih Habib. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tenang. Walaupun kita panas hadir ini maulid pada siang ini, walaupun kita capek, tapi insya Allah kita akan membawa balik barokah Nabi Muhammad. Amin. Kita akan membawa rahmat Nabi Muhammad dan rahmat Allah. Amin. Kata Allah, Pak Bu, Allah turunkan dua makhluk Allah dari langit. Yang pertama bala. Bala Allah turunkan di perjudian, di tempat zina, di tempat riba, di tempat maksiat kepada Allah. Sebaliknya Allah turunkan rahmat di tempat yang di situ ada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebajikan kepada Allah. Di tempat masjid, di musalla, majlis taklim, majlis zikir, majlis maulid Nabi Muhammad. Maka yakinlah kita hadir pada siang hari ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak, Ibu semuanya kira-kira yakin kalau kita hadir maulid seperti ini kita dapat rahmat? Yakin? Yakin? Apa buktinya? Apa buktinya kalau Bapak Ibu dapat rahmat? Hah? Ada kue. Oh, ya betul. Masya Allah. Pak, pengen tahu rahmat? Pengen tahu rahmat? Pengen tahu? Kata para ulama, rahmat itu makhluk Allah yang tak bisa dipandang dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan wahai ahli sadar. Seperti angin. Angin itu tak bisa dipandang, tapi bisa dirasakan. Betul. Seperti kolesterol. Kolesterol itu makhluk Allah yang tak bisa dipandang, tapi bisa dirasakan. Siapa dokter terbaik di Sulban? Siapa? Di sini siapa yang hadir yang hebat di medis? Saya mau lihat, saya mau tahu bagaimana itu bentuk kolesterol. Apakah dia seperti sapi bentuknya atau seperti kambing? Tidak ada yang tahu. Seperti asam urat, tidak ada bentuknya, tapi bisa dirasakan. Betul. Rahmat tidak bisa dipandang, tapi bisa dirasakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira pengen tahu rasanya rahmat? Pak, pengen tahu rasanya rahmat? Pengen tahu? Astagfirullah. Anda ini sudah apa ya? Maka panitia kalau acara jangan kau kirim makan terlebih dahulu daripada Ustadz mau berceramah. Kenapa? Karena kalau kau kirim makanan sebelum Ustadz berceramah, itu makanan menjadi setan. Lebih perhatian terhadap makanan daripada Ustadznya. Kapan ini Habib selesai ceramahnya? Aku tak sabar lagi akan mengambil pisang. Betul, betul. Ini adalah semuanya barisan-barisan yang bisa menggugah iman seorang. Yang hijau-hijau ini, hati-hati dengan yang hijau ya. Pengen tahu rasanya rahmat? Pengen tahu dengan rasanya rahmat? Satu, rasanya rahmat itu pantat panas, seperti ada bara apinya. Itu rasa rahmat. Kalau kita nonton Panjat Pinang, nonton orkes dangdut, kita berdiri tidak duduk 1 jam, 2 jam, terasa segar badan kita. Betul. Semakin lama itu orkes, semakin kuat kita nontonnya. Tapi begitu mulai dari Muhammad, baru 5 menit Habib berceramah,
pantat kau terasa ada apinya. Benar. Baru 1 jam membawa Nabi Muhammad terasa patah tangan memukul rebana. Betul. Betul. Pengen tahu rasanya rahmat? Rasanya rahmat, satu mata kita merah mengantuk. Betul. Betul. Kenapa mata merah kalau maulid Nabi? Karena di maulid Nabi turun rahmat. Di saat turun rahmat mata pun mengantuk. Maka kalau mengantuk ini Pak Camat, rata-rata ada di majelis talim, di maulid Nabi, di Isra Mi'raj, di acara salawatan, rahmat turun. Kalau rahmat turun, mata pun mengantuk. Betul. Kira-kira ada orang sambil cari ikan mengantuk? Ada? Kira-kira sambil cari ikan sambil mengantuk? Ada? Sambil memancing sambil mengantuk? Ada? Ada orang sambil panjat kelapa dia sambil tidur? Ada? 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 Ada orang sambil buat kopra dia sambil tidur? Ada? Ada orang tanam pisang dia sambil mengantuk? Ada? Ada orang terima gaji sambil tidur? Ada? Terima gaji sambil tidur? Ada? Tidak ada. Yang ada sambil dengar maulid Nabi, dia sambil tidur yang ada. Kenapa? Karena kalau maulid Nabi turunlah rahmat. Tahu rasanya rahmat? Rasa rahmat adalah satu perut lapar. Kalau orkes dangdut kau tak pernah minta makan, tak pernah minta minum, karena di orkes dangdut kau tak disediakan makan minum. Kalau kau mau makan kau beli sendiri, kau minum beli sendiri. Betul. Tapi kalau maulid Nabi Habib, kalau kita mau makan, Amin Salim, kita beli sendiri. Kalau kita mau minum, beli sendiri. Subhanallah. Maulid Nabi, kalau kita makan, maulid Nabi kita diberi. Ini ada makanan. Kalau kita minum diberi, tempat duduk diberi, pisang dihadirkan dengan pohon-pohonnya. Ya. Kipas angin, karpet dimuliakan, para habaib berdatangan. Tapi orang lebih gemar orkes dangdut daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang benar, yang pasti tidak dipercayai. Sebaliknya, sesuatu yang tidak benar, yang bohongan, yang dusta dipercayai. Ini zaman milik Nabi Muhammad. Saya mau tanya Pak, kira-kira sinetron itu benar apa tidak? Bapak ini sudah lapar ya? Lapar ya? Ibu lapar ibu? Bapak lapar? Tidak lapar Habib, cuma menggulak perut kami. Saya mau tanya, sinetron, film-film yang ada di televisi, kira-kira itu film, itu sinetron, kira-kira benar apa dusta? Dusta apa benar? Dusta. Subhanallah. Tapi subhanallah, kenapa kita yakini, kita percaya dengan sinetron? Di saat sinetron ditayangkan, di saat sudah selesai pasti ada tulisan, ini cerita atau ini film fiktif belaka. Bapak tahu, ibu tahu fiktif itu apa? Fiktif itu bahasa Indonesia kontemporer, bahasa Indonesia kekinian, bahasa Indonesia anak-anak kuliah, bahasa akademik. Fiktif itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Asalnya tidak ada, tapi diusahakan, diskenariokan biar ada. Itu fiktif namanya. Kalau bahasa Indonesia dasarnya standar bohongan atau jadi cerita ini, film ini dusta atau bohongan. Siapa yang menonton berarti dia didustai. Siapa yang menonton berarti dia dibohongi. Kalau bahasa Pontianak, dusta itu artinya adalah bodoh tambah baler. Bodoh baler kalau bahasa Melayu Pontianak Malaysia. Kalau bahasa Majene saya tidak tahu. Kalau bahasa Lembu Susu apa? Hah? Oh, bilo, bodoh. Kalau bahasa Sumatera, bodoh bengak. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah tahu sinetron itu bohongan.
sinetron itu dusta, tapi kita percaya dengan sinetron. Saya mau tanya, kira-kira film Anak Langit, Boy dengan kawan-kawannya yang tampil dengan ninja 4 tak tapi minjam di dealer, kira-kira itu benar apa dusta? Benar apa dusta? Tukang bubur naik haji, kira-kira itu film benar apa dusta? Tukang ojek naik haji, kira-kira benar apa dusta? Apakah ada tukang ojek di Campak atau di Majene, Pambusuang, Wonomulyo, tukang ojek gajinya hanya ojek dia naik haji? Di film ada tukang ojek naik haji. Ibu, mana ibu-ibu ini? Tidak ada ya ibu. Ya, kasihan ibu. Mudah-mudahan panitia bisa menyediakan tempat sehingga ibu-ibu langsung bisa melihat penceramah. Tapi kasihan ibunya terjepit. Ibunya terjepit, amin. Satu jendela 4 orang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada Masjid Miftahul Ihsan biar bisa melebarkan lahannya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Atau tahun depan kasih proyektor biar juga dia bisa menyaksikan betapa indahnya memandang penceramah, pendakwah, penyambung lisan Nabi Muhammad. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, kira-kira film-film Sahrukan itu benar apa dusta? Film Sahrukan Kabi Kusi, Kabi Gem, Kucu-kucu Hotahe, kira-kira itu dusta apa benar? Pak, kucuk-kucuk ditahe itu benar apa dusta? Tapi kenapa Anda tonton? Anda lebih senang menonton kucuk-kucuk ditahe daripada Maulid Nabi Muhammad berceramah. Kau dibohongi, kau didustai, kau ditipu oleh sinetron. Subhanallah. Tapi yang lebih luar biasa lagi Pak, ya, ibu-ibu kadang-kadang menangis. Ibu Petawalu, Putri Petawalu, kenapa ibu menangis? Anak tidak bisa ngomong bahasa Bugis, ya setidaknya ya bekat-bekatan juga lah. Lain. Ibu Petawalu, kenapa ibu menangis? Iyo Habib, kami sedih melihat Sahrukan tampil. Sedih benar, kami kusi kami gam mahabbatin. Kasihan Sahrukan diusir orang tuanya Amitabh Bachchan dari rumah. Wah, ini ibu bodoh tambah bala. Kenapa? Sudah bodoh tambah bala, sudah tahu sinetron Sahrukan mahabbatin itu dusta, tambah kau menangis untuk Sahrukan. Anda tahu Sahrukan begitu akting, dia tidak menangis. Tapi kenapa kau menonton, kau menangis? Berarti kau lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Menangis demi Sahrukan. Jangan kau keluarkan air matamu untuk artis, tapi kau keluarkan air matamu untuk Nabi Muhammad. Keluarkan air matamu untuk Nabi Muhammad. Kasihan. Sedih, menangis. Kenapa? Melihat Zidane penyanyi yang mata badar. Aduh, kau hadir Maulid Nabi Muhammad tidak pernah menangis. Kau nonton artis menangis, hadirin. Betapa sengsara, jadi menyesalnya hidup dunia sampai akhirat. Masya Allah. Kira-kira betul? Kira-kira betul? Sampai sini kira-kira hadirin paham? Sampai sini kira-kira hadirin paham? Paham? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya masih belum singgung Maulid Nabi nih. Kira-kira kita lanjut atau berhenti nih? Ini penceramahnya ada dua nih. Ya, misalnya habis ini Ami Salim ceramah. Ami Salim ceramah 5 jam, anak 4 jam, tapi 9 jam. Kenapa? Karena masyarakat Tinambung atau Lemong Susu, dia senang dengan acara ini. Dia berjanji tidak akan keluar ini acara, karena siapa yang keluar itulah orang yang munafik. Kira-kira lanjut. Kira-kira lanjut. Anak jam dulu. InsyaAllah jam 10.47 berikan saya waktu 13 menit untuk saya gemparkan pohon kelapa yang ada di Gunung Susu ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka penting kita merayakan Maulid Nabi Muhammad, sehingga Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdah beliau mengatakan bi Muhammadin
damat lanal afrah wa qulubuna bi dzikrihi tartah. Karena sebab Nabi Muhammad, berkah Nabi Muhammad, kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesenangan demi kesenangan yang terus berkesinambungan. Berkat Nabi Muhammad tidak ada kesenangan hadirin, tidak ada kemuliaan, tidak ada kenyamanan, kegembiraan, melainkan Nabi Muhammad adalah faktor utama sebagai penyebab berkah daripada kita mendapatkan kemuliaan dan kebanggaan itu tersebut. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan berkah Nabi Muhammad. Kita gembira karena Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Wa qulubuna bi dzikrihi tartah. Hati-hati kita semua akan menjadi tenang kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad. Siapapun orangnya, Pak Bu, siapapun orangnya hadirin, siapapun dia,